hilal Ramadan. Maksudnya kita masuk ke bulan Sya'ban, di ujung-ujung Sya'ban. Maka tidak bisa kita berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Hilal apa? Hilal bulan Ramadan. Hilang bulan Syawal, masuk bulan Ramadan. Maka maknanya dilarang kita berpuasa sampai kita melihat hilal Ramadan. Fa in gumma alaikum, jika tidak terlihat, gumma mendung, apalagi kita hidup di negara in English Equator, in Arabic Khat al-Istawa, bahasa Indonesianya Khatulistiwa, ikut Arab namun ejaannya ejaan Suwandi. Khat al-Istawa, bahasa Indonesianya Khatulistiwa, asalnya Khat al-Istawa. In English Equator, garis tengah. Maka kita berada di tengah, di garis tengah dari dunia ini. Sehingga hanya dua musim. Musim panas dan musim hujan. Tidak ada hujan dan ada hujan, itu saja. Tidak ada 4 musim seperti di negara-negara yang masuk kepada 1/4 dari bumi. Maka mereka mempunyai 4 musim. Adapun kita hanya 2 musim. Kembali kepada permasalahan, maka di Indonesia ini banyak curah hujan seperti sekarang mendung. Sang surya malu-malu untuk keluar dari tempatnya, maksudnya untuk menampakkan diri, ditutupi oleh awan. Maka di saat maghrib, caranya bagaimana? Di pantai-pantai itu dilihat dengan teropong. Jika memang tidak ada mendung, misalnya sekarang hari 29 Sya'ban. Nah, di ujung hari 29 Sya'ban dilihat di pantai di saat tenggelam matahari, maka bulan sabit, bulan pertama itu timbul. Kalau memang sudah masuk bulan itu dari Allah. Maka dari semenjak zaman Nabi dan sebelum Nabi, semenjak adanya matahari dan rembulan, Allah sudah memberikan ilmu seperti itu. Maka oleh sebab itu, orang-orang Badu di dalam hadis yang kita sebutkan terdahulu, mereka melihat hilal karena mereka sudah terbiasa. Dan kehidupan Badu tidak seperti sekarang, mereka hidup nomaden, maka mereka tidak mengetahui listrik. Sehingga di saat di maghrib, dia bisa melihat bagaimana suasana melihat hilal. Karena dalam keadaan tidak ada listrik, tidak ada pancaran dari lampu listrik, maka mereka tinggal melihat ke ufuk, terlihat ada rembulan. Maka dia melihat rembulan, datang kepada Nabi mengadukan, aku melihat hilal. Maka ditanyakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Iya. Kalau begitu berpuasa. Hadis-hadis seperti itu banyak. Maka asal dari masuknya Ramadan, pertama disebutkan di sini 1 bulan 29 hari. Maknanya sekarang kita contohkan 29 hari dari Ramadan. Maka nanti malam akhir dari hari. Maka di Islam dari hitungan Hijriah akhir dari hari itu kapan? Dengan masuknya mentari. Maghrib itu akhir dari hari. Adapun Masehi kapan? Mulai hari baru jam 12 malam. Dinamakan midnight. Maka jam 1 itu hari baru. Adapun di Islam masuknya mentari, maka itu hari yang baru. Maka di sini disebutkan fala tasumu hatta tarauhu. Tidaklah kalian menetapkan besok Ramadan kecuali kalian melihat hilal. Nah, di sini kita mengetahui saja kapan masuk Ramadan. Adapun prakteknya kita melihat dengan teropong, pergi ke pantai. Di sini tidak ada pantai, duduk aja di pinggir sungai Batanghari, maka tidak akan keluar hilal. Meskipun di ufuk dari sungai Batanghari karena bukan pantai. Alhasil di sini dilihat hilal jika memang cuaca terang.
Kemudian disebutkan fa in gumma alaikum fa'akmilul iddah salasin. Jika tidak terlihat hilal, lalu bagaimana? Gampang. Apa? Kembalikan kepada keyakinan besok masih terhitung Sya'ban. Jadi Sya'bannya jadi 30 hari. Jadi nggak boleh puasa besok, enggak. Karena masih Sya'ban 30. Lalu kapan? Besoknya. Maka malam ini contohnya hari ini hari ke-29. Selesai dari hari sesuai hitungan Nabi. Asyahru tis'u wa isrun. Hari itu 29. Selesai nanti maghrib. Maka di saat maghrib selesai akan timbul hilal. Namun karena Indonesia negara yang ekuator banyak curah hujan, mendung tidak terlihat. Mendung, banyak awan-awan. Yang ada itu awan. Maka bagaimana petunjuk Nabi? Gak usah bingung. Gak usah diterka-terka. Mungkin ada hilal, tapi terhalang oleh awan. Gak usah diterka-terka. Mudah agama itu. Jangan dipaksa-paksa. Takut kerugian Ramadan terlewat. Tidak. Hukumi dengan apa adanya. Fa in gumma alaikum fa'akmilul iddah salatin. Tidak terlihat hilal di teropong, mendung di berbagai titik, ya sudah. Besok masih Sya'ban genap 30 hari. Jadi nggak ada yang berpuasa besok. 30 Sya'ban. Inilah yang menjadi perbedaan khilaf dengan para ormas dan mereka orang-orang yang meneropong sendiri. Karena di Indonesia curah hujan tinggi, maka mungkin yang di pantai, mungkin yang kita sebutkan titik, ada 15 titik. Titik pertama tidak terlihat, kedua tidak terlihat, ketiga tidak terlihat, dan nanti ada beberapa titik yang terlihat hilal. Nah itu dikembalikan kepada tarjih dari sidang isbat. Apa yang mereka tentukan, kita mengikuti pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Adapun mereka yang tadi kita katakan belajar ilmu seperti ini namun kebablasan sampai mereka menentukan waktu sendiri, akhirnya dari mereka pun sama mempunyai 21 titik mengirim tim dengan alat teropong dari ormas ini. Maka sama dari 1, 2, 3, 4 tidak terlihat, titik yang ke-7 terlihat, titik yang ke-8 terlihat. Akhirnya mereka rapat ormas sendiri. Maka pemerintah disebutkan banyak dari titik-titik tidak terlihat, ya sudah diucapkan oleh Nabi fa in gumma alaikum fa'akmilul iddah. Kita menetapkan pemerintah Indonesia dari sidang isbat tidak terlihat hilal. Berarti besok terakhir dari Sya'ban 30 hari. Ormas-ormas yang lain, terlihat hilal kok. Ya sudah mereka tentukan kapan? Besok Ramadan. Maka akhirnya terjadi khilaf. Ini dia yang saya maksudkan di sini. Kita hanya mempelajari di sini sebatas kapan masuknya dan penetapan masuknya Ramadan dikembalikan kepada pemerintah. Maka di sini kita mengetahui kapan? Di akhir bulan Sya'ban, Sya'ban yang ke-29 dilihat di malam ke-30 itu atau malam pertama bulan Ramadan atau Syawal itu. Jika di malam yang diharapkan akan terlihat hilal ternyata tidak, berarti digenapkan. Berarti besok masih Sya'ban. Begitupun contohnya kita sudah di bulan Ramadan ini. Kita puasa nih Ramadan. Sampai kepada Tis'a wa Isrun. Sekarang misal 29 Ramadan. Maka semua orang menunggu. Besok Ramadan selesai, masuk bulan baru hilal Syawal, kita berbuka, atau besok masih Ramadan 30. Sama. Akhirnya dihitung dan dilihat. Ternyata setelah dilihat untuk Syawal ini sudah 5 hari tidak hujan. Terlihat hilal jelas. Oh itu hilal Syawal sudah terlihat. Ya sudah, besok diumumkan adalah masuk kepada Syawal tanggal 1.
Jadi malam ini malam ke-30 selesai. Tidak ada sholat tarawih lagi. Besok hari Id. Maka siap-siap untuk sholat Id kaum muslimin. Maka seperti itu gambarannya. Kita mempelajari di sini hanya sekedar gambarannya itu saja. Adapun kita yang menetapkan, maka kita tidak mengajarkan ke arah itu. Maka ini hadis yang pertama muttafaqun alaih. Dan hadis yang kedua, di sini penulis akan memasukkan hadis yang banyak yang bermakna seperti hadis Ibnu Umar dari berbagai kisah. Maka yang kedua datang dari sahabat Anas Ibnu Malik, atau datang dari mau dipukul kalian? Fikri ta'al, Nasr ta'al, sini. Yang kedua hadis dari Anas Ibnu Malik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman, qala haddatsana Humaid an Anas. Main-main saja kalian. Sudah gede. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas dari jalan Humaid, dan dia adalah Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil Mudallis, yang meriwayatkan dari Anas min asbatinas dari Anas. Namun tadlisnya di sini tidak berpengaruh karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari telah memeriksa hadis-hadis Humaid dari Anas yang kebanyakan datang dari Thabit Al-Bunani. Berkata Anas radhiyallahu anhu, qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min nisaihi syahran. Ma makna ala? Hukmul ailah ala, di mana Nabi menghajar istrinya, dan bukan satu tetapi banyak, karena ada permasalahan keluarga. Maka permasalahan keluarga, ribut dengan istri, itu memang suatu perkara yang lumrah. Terutama telah kita bahas bahwa istri kita itu naqisati aqlin wa din. Idza hadat lam tusal wa lam tasum. Wa kadalika aqluha shagir, aham se hawa. Faidan fi hadzal hadis ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min nisaihi. Nabi menghajar, tidak digauli istrinya, dan Nabi tidak tidur dengan mereka. Dalam keadaan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron, dalam keadaan 1 bulan. Wa qa'ada fi masrubatin lahu. Maka Nabi tidak duduk di rumah mereka, diberikan mereka bagiannya, tetapi Nabi khusus tinggal di tempat sesuatu, tempat yang khusus. Fanazala litis'i wa isrin. Maka di saat hari yang ke-29 akhir dari bulan, Nabi keluar dari sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Maka dikatakan, ya Rasulullah, innaka alaita ala syahr. Ya Rasulullah, diingatkan, kamu alaita, kamu menghajar istri kamu dalam 1 bulan. Nah sekarang kok sudah masuk, maksudnya sudah meninggalkan sumpahnya. Qala inna syahra tis'un wa isrun, bahwa 1 bulan itu 29 hari. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita dari Anas Ibnu Malik dan yang lainnya. Kebanyakan mereka memahami 1 bulan itu seperti hitungan Masehi, karena mereka terpengaruh dengan perhitungan Masehi yang datang agama dari sebelum mereka, dari ajaran Nasara. Maka di zaman Romawi dulu ditetapkan tahun Masehi itu seperti kita ketahui sekarang.
30 hari asalnya kadang 31, kadang 28. Maka di sini Nabi dohirnya dihukumi 1 bulan itu 30 hari. Maka di saat Nabi keluar dari tempatnya, dari menghajar istri-istrinya, baru 29 hari itu yang menjadi poin. Disebutkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, alaita sahron, kamu telah bersumpah 1 bulan. Ini belum 1 bulan, kurang 1 hari, itu maknanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syahra tis'un wa isrun, bahwa 1 bulan itu ada 29 hari, bukan 30. Maka ini hadis yang kedua dari Anas. Alap, isma, ikra, wen kitabuk. Dan yang ketiga dari sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah, haddatsana Abd ibn Humaid, akhbarana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar ani Zuhri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqsama alla yadkhula ala azwajihi